menikmati sabana sih. Kembali menyambangi Sumbing, kali ini akan lewat Banaran di jalur timur. Esrut. Banaran gimana itu? Tembara, Temanggung. Kita wedangan sih, ngopi-ngopi, ngobrol-ngobrol. Suasana base camp, ini base camp untuk yang ketiga, jadi pindah-pindah karena belum memiliki tempat base camp yang tetap. Ini sudah setengah 12, tadi berangkat dari Solo sampai jam 8, muter-muter, rada menyesatkan diri. Asik kan, asik. Cukup luas tempatnya. Istirahat dulu ya bisa lah. Ini registrasi mas. Total ojeknya 30, biaya administrasinya 30, parkir 5.000, sepeda motor 65. Setelah registrasi ojek. Eman-eman dengkule wis tuwa, ya. Sayang dengkul. Lumayan lah. Ngirit-ngirit tenaga. Ini sudah jam 12.20. Ya paling nanti mulai jalan sekitar jam 1 malam. Gawe aman. Yes. Ini pendekar ini yang mengantar. Keren pokoknya. Sampailah pos 0, pos ojek. Sumbing. Masih bersama dengan saya Heri Jimanto, seorang pendaki tiktokers. Ini orang tiktokers sih. Saya kita jalan alon-alon mau nindah ke Sumbing. Kali ini niatnya sendiri tapi tidak jadi sendiri karena ketemu temen bareng-bareng. Siapa mas namanya? Ari. Ari. Yai. Ari dari Kebumen. Kebumen. Melaku alon-alon sambil menikmati apa yang ada. Setiap manusia bebas mengukir cerita, dan aku pun sebagai seorang pribadi berupaya untuk mengukir cerita hidup dalam hal-hal yang bagiku sederhana dan tidak rumit. Menapaki setapak gunung adalah bagian atau sebagai satu cara untuk mengukir cerita itu. Ya tentu ada hal yang menarik, ada hal yang tidak menarik, ada hal yang menantang, ada hal yang menyenangkan, tetapi ada juga hal yang menjadikan harus menahan air mata. Tapi itulah lika-liku cerita hidup yang coba diukir. Dan bagiku, terlepas dari segala hal yang berkecamuk dalam dunia petualangan pendakian gunung, tetap lebih banyak asiknya daripada tidaknya. Wes, mantap. Orang sini masih pakai motor itu, gue pupuk kanan kiri. Setelah pos ojek lalu dudel mas jalan ini melet. Atas berkabut. Sekitar 100 meter dari pos 0 pangkalan ojek itu ketemu shelter. Ini rencananya besok pos ojeknya di sini, jadi sampai ke shelter ini lalu belok kiri, kita akan menikmati suasana hutan. Ini
Dulu ini gerbang pendakian hancur. Ceritanya itu jalur mulai sepi semenjak pandemi. Pandemi sudah selesai, tapi jalurnya masih tetap sepi. Nah, ini mulai ditemani dengan peta lalat penghisap darah. Oke. Mantap. Mantap. Ketok, Mas. Daki ya loh. Mengikuti anak muda itu gas-gasannya lek kenceng tenan. Bus. Tawa ya, melet-melet. Ketawain ya loh. Masih yang di depan ketawa-ketawa. Lewat jalur sini tuh setiap habis tanjakan agak datar, lalu diberikan tempat untuk istirahat. Tadi memulai perjalanan sekitar 12:30 lah dari pos 0 atau pos Pangkalan Ojek. Hutan ini masih cukup lebat, masih cukup asik untuk dinikmati. Di melewati wilayah hutan itu mentok ada papan tempat untuk istirahat, lalu jalurnya anak tangga. Ini sebenarnya di sini masih ada ladangi. Masih di kawasan ladang warga, melewati anak tangga yang tidak kaleng-kalengan. Melewati sejauh diceritakan sebelum pandemi jalur waktu masih rame, ini adalah pos warung. Ada tulisannya kedai kopi, warung gede. Tempatnya asik, ada musolanya di sana, lalu ada tempat nongkrong di atas pohon ini. Wah, bagus loh, ini masih bagus kayu-kayunya. Sambil melihat view bawah, keren. Cuma ya setelah dari pandemi sampai sekarang, Sabtu Minggu itu tidak pernah sampai 30 orang. Kalau dulu ya ke atas 100. Maka silahkan mencoba jalur ini dan kembali meramaikan jalur ini supaya kehidupan ekonomi warga setempat atau warga lokal itu ikut kembali bergeliat. Gila bro, tanjakan ini lho bro. Mantap tenan. Belum sampai pos 1 ini. Nguras mental, uji nyali. Halo bro. Tanjakan buri halo bro. Tanjakan ini lumayan ekstrim. Berhenti diserang lalat penghisap darah. Orang berhenti ya melet-melet, berhenti samakin. Tampak depan ini bro. Ngeri ora bro. Ngeri no koyo ngene kok. Sing nom ngarep lho. Lek kewer-kewer lho. Ning wis enom. Tetap semangat ya. Selepas warung menuju pos 1, itu kalau jeli kanan kiri itu masih banyak ditemukan pohon kopi seperti ini. Memang sengaja ditanam ini. Pas bunga.
Kalau saatnya panen ya dipanen. Orang setempat masih menikmati kopi lokal khas atau asli daerah. Setelah pos sekitar 100 meter itu jalurnya agak landai lah, terhitung datar. Tapi setelah ini gerbang pendakian lagi yang beberapa kali ini, lalu siap mengkis nanjak. Lalat penghisap darahnya masih menyerang. Carane minum ning jalur ngono kuwi. Dijongkok ora karo ngadeg. Aja kaya aku. Ya kan ngadeg ngombene. Depane jalure lho Mas. Anak tanggane lho Mas, sedep tenan. Tapi hutannya ya masih sedep juga. Kurang lebih perjalanan 1 jam seperempat dari pos 0 atau batas ojek sampai pos 1 Sekelenteng. Selepas pos 1 itu tanjakannya bukan menurun, tapi tetap dan cenderung meningkat. Levelnya meningkat Mas. Keterangan itu sekitar 600 meter dari pos 1 pos 2. Tapi elevasinya sekitar 400-an. Jias tenan. Itu Mas, tanjakannya gitu Mas. Melet kan. Yo iyalah, masa ora melet. Selepas pos 1, karakter setapaknya itu dominan batu-batu kayak gini nih. Nah ini dapat datar. Di depan itu juga sudah nanjak lagi. Jadi harus hati-hati karena setapaknya setapak batuan keras. Ternyata pas lurus menghadap ke arah barat. Nonton wajah pucat Mas. Yo monggo. Simpangan dengan pendekar. 1 orang. Keren. Dewi. Dari mana Mas? Kebumen. Kebumen lu? Podo ya, podo. Podo Kebumen ngarep nggih. Gombong. Oh, gombong ya, bulan. 2:30 sampai pos 2. Kalau dihitung dari 0 mdpl, 0 mdpl ke laut tuh. Pos 0, pos ojek itu 2 jam pas. Si iwel-iwel 600 lagi. 600 lagi. Elevasinya bikin dengkul gemeter. Elevasinya hot. Ini lho, masih sing ngeret-eret aku lho. Sampai di sini lho. Nah. Pendekare lho, Mas Ari lho. Sias tenan ya. Pendekar dengkul kopong. Gara-gara dhewek ya aku melu dadi cepet lho. Sias tenan kok. Justru aku Pos 2 itu ada shelter cukup gede. Iya, betul. yang orang yang nggak mau naik kan seret-seret. Ya. Jalan gimana? Betul, betul.
Lanjut lagi bro, 600 meter menuju pos 3. Jangan berharap jalurnya makin landai setelah pos 2. Makin kejem ya. Iya Pak. Wes pucet durung. Kita ya semangat sih kita. Ini sudah tiba di area yang agak datar. Seingatku sih ya ini mulai datar sampai pos 3. Tanjakan beratnya sudah selesai sekitar 300-an meter di atas pos 2. Tapi ini kelihatannya mau bongkar logistik. Hanya pindah tempat sih. Dari dalam tas dipindah ke perut. Supaya beda fungsi. Logistik itu kalau tetap dalam tas, dalam carrier, itu jadi beban. Tapi kalau tempatnya dipindah ke perut, itu jadi tenaga. Yes. Masih jauh di bawah pos 3. Ada tenda gagah di sini satu. Hutannya masih cukup asik. Dinikmati. Ini masih menuju pos 3. Jalurnya didominasi tanah, debu campur dengan kerikil lepas atau batu-batu kecil ini. Ini lebih beresiko. Harus hati-hati karena gampang tergelincir. Gampang tergelincir. Masih tentang merambati terjalnya Gunung Sumping. Ya untungnya kendati jalan mulai 12:30 hari ini berkabut atau berawan sehingga matahari tidak memanggang, dan di sisi lain juga jalurnya kanopinya terhitung masih rapat. Kelihatannya sampai pos 3 itu masih rapat. Pucet mas, pucet, ngos-ngosan kok guyu-guyu gitu. Halo bro, jalurnya makin menantang apa? Menantang mental. Mantap tenan dok. Suram tenan. Halo bro, jalannya wis nanjak terjal, licin meneh. Yo yes wae lah, dinikmati, menantang. Setelah melewati tanjakan berat, kalau sudah ketemu agak landai di punggungan sebelah kanan jurang, itu nyaris sampai pos 3. Ini pos 3. Ini loh, pos 3. Untuk barah lumayan shelter itu. Di belakang ada orang, di belakang ada tempat tenda yang cukup bagus, asik tempatnya. Ada satu rombongan yang mau turun pos 3 toh, untuk barah 2387 mdpl. Mantap, hutannya asik ini.
Selepas pos 3, setapak dominan tanah gembur di bawah lebat hutan, mandingan hutan, berpadu dengan rumput-rumput licin berdebu. Ya dibikin asik aja lah. Untuk tanjakannya itu sudah berkurang banyak kalau dibandingkan antara pos ojek atau pos 0 sampai pos 3. Jadi selepas pos 3, ketika menemukan ini hutan mandingan bercampur dengan rumput gunung ini, lalu di atas juga sudah mulai terbuka karena hutannya tidak terlalu lebat, masih baru ini, kecil-kecil pohonnya. Tanjakannya cukup bersahabat, bisa dinikmati. Akhirnya bisa menikmati jalan sendiri. Tadi Mas Ari mulai pos 3 mulai melambat. Jadi podo-podo semboyongan di sini. Menerobos hutan mandingan dengan medan tanah yang licin, lalu langit terbuka. Ambekane lur. Ayo lu nyok ini lur. Dinikmati jalan pelan-pelan. Sesampainya, namanya juga tenaga sisa-sisa. Selepas tanjakan yang agak ringan lalu ketemu batu-batu ini menjelang Watu Ondo. Jalanan masih tetap landai tapi ketemu dengan pohon mandingan yang agak gede-gede atau yang sudah terlihat tua. Ini sudah disusul lagi sama Mas Ari. Bianter dewe. Ya, ini ketemu studi alam yang paling asik. Dari batuan ini, wah terlihat view bawah. Ya, ini untuk nenda ini asik. Ini bisa 4 tenda, cukup aman kalau nenda di sini. Ini lokasinya di bawah Watu Ondo itu, yang ada ya hijau-hijau ini. Ini Watu Ondo. Ya, itu Mas Ari di depanku. Tak ikuti pelan-pelan dari belakang. Yes. Akhirnya tekan Watu Ondo. Kita ngobrol nggak kerasa itu kita tuh bohong gitu loh. Samar ada rasa bohongnya, maksudnya kayak ngapusi. Jadi kayak numpuk. Oh iya ya. Ya memang orang Ya, ngobrol kan bukan sok suci, cuma betul. kayak ngerasa iya ya, oh iya kok mau aku bisa ngomong gitu ya. Karena ini orang kan orientasi kan kadang kan pengen lebih dari antara yang lain. Lalu ketika kenyataannya tidak lebih dari yang lain, kemudian bercerita seolah-olah ya ditambah-tambahi begitu. Kadang gitu, takut saya sih. Belum cerita sih, kasarannya ceritain orang yang lain. Ya. Itu yang ya kalau bukan antisosial, Iya, bukan. Ketika kayak Arab seumpamanya kita mau kayak mungkin ada hajat, ya tetap kita datang. Betul. Nah, kecenderungan masyarakat kita kan juga begitu toh. Kalau ketemu orang kan ngobrol lalu ujung-ujungnya gibah. Ya nggak bisa disalahkan juga sih. Lalu salah satu temanya yang menarik ya, itu membicarakan keburukan orang atau membicarakan dirinya tetapi dilebih-lebihkan. Ini lo bro, yang diarani Watu Ondo,
kuat lah. Masa webbing nggak kuat? Kalau ragu-ragu mending pegangan batu. Serono kalau bro. Nes tekan dhuwur atu ondoi. View-nya lho bro. Apik kan. Lalu lembah-lembahnya. Ciamik kan. Mantap. Apik lho. Boy. Nonton lembah lho boy. Mantap. Lagi guys. Halo lo bro, tanjakan terakhir menjelang pos 4. Kono kuwi lho ngarep kono kuwi lho. Masih berkabut. Yes. Oke lo bro. 4,5 jam tekan kene pos 4. Kalau Mas Ari kalau sengeret-eret aku lah. Akhirnya sampai sini. Luar biasa. Top tenan. Pos 4. Iki jam 5, berangkat setengah 1. Udah banyak tenda-tenda. Saonone nggo nendo. Galo Mas, kono galo Mas, puncake Mas. Mantap besok. Mendengarkan hujan. Jam 11 kurang.